warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu, bahagia dan ceria. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang instalasi penangkal petir pada mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung ya, untuk komputasi kalian DBIB. Nah, silahkan nanti ikuti dan simak video selanjutnya ya, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, silahkan nanti kita simak baik-baik ya, semoga bermanfaat ya, walaupun tidak begitu detail, tapi ini akan membuka wawasan kita tentang instalasi penangkal petir. Oke, kita ikuti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberi kesehatan. Semoga masa pandemi ini segera berakhir agar kita dapat melakukan proses pembelajaran mengajar secara langsung. Oke, di sini Ibu akan mengambil kalian dalam mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung. Nah, materi yang akan Ibu bawakan yaitu instalasi penangkal petir. Sebenarnya tujuan dari pembelajaran ini yaitu kalian mampu untuk menggambar suatu instalasi penangkal petir beserta detail penangkal petir itu sendiri. Namun, pastinya sebelum kalian mampu menggambar instalasi penangkal petir, kalian harus tahu apa itu penangkal petir, cara kerjanya, bagian-bagiannya, dan yang paling penting yaitu pengertiannya dan fungsinya. Langsung saja, yang pertama yaitu penangkal petir. Definisi penangkal petir yaitu suatu perangkat instalasi berupa kabel penghantar yang berfungsi untuk menyalurkan petir yang menyambar menuju ke tanah atau permukaan bumi tanpa merusak peralatan listrik yang dilewatinya, sehingga tidak membahayakan infrastruktur maupun penghuni rumah atau bangunan anti petir. Dapat juga ini disebut sebagai bangunan anti petir jika terpasang instalasi penangkal petirnya. Nah, selanjutnya itu fungsi instalasi penangkal petir. Sudah jelas dan kalian pasti paham apa itu fungsinya, yaitu pasti menghindari dari sambaran petir. Namun, sebelumnya kita baca dulu. Fungsinya yaitu pengamanan terhadap adanya sambaran petir, namun tidak menjadikan bangunan kita sepenuhnya aman terhadap efek yang ditimbulkannya. Jadi, meskipun ada penangkal petir, namun bangunannya itu tidak sepenuhnya aman jika petir terlalu besar atau ada hal yang memancing agar petir itu dapat menyambar ke bangunan rumah yang dipasang. Setidaknya dengan adanya penangkal petir ini akan meminimalisir kerusakan yang terjadi atau akan meminimalisir sambaran langsung ke dalam bangunan. Misal ada yang sedang menonton TV atau mungkin apapun hal yang memancing tentang datangnya petir akan disalurkan dulu melalui instalasi penangkal petir ini. Selanjutnya yaitu bagian dari instalasi penangkal petir. Kita dapat lihat di gambar sebelah kiri kalian. Yang pertama yaitu batang penangkal petir, yang kedua kawat konduktor atau kabel tembaga, yang ketiga itu grounding pembumian. Jadi ada tiga bagian utama yaitu batang penangkal petir, kawat konduktor, dan grounding. Ibu akan menjelaskan tentang batang penangkal petir terlebih dahulu. Batang penangkal petir dibuat runcing karena muatan listrik mempunyai sifat mudah berkumpul dan lepas pada ujung logam yang runcing. Jadi, fungsi ini yaitu untuk mengumpulkan dan juga melepaskan muatan listrik yang terdapat dari awan. Kemudian, kawat konduktor terbuat dari jalinan kawat tembaga yang mempunyai diameter kabel sekitar 1 cm sampai 2 cm
Nah, fungsinya yaitu meneruskan aliran muatan listrik dari batang muatan listrik yang atas tadi ini ke dalam tanah. Kawat konduktor dipasang di dinding bagian luar bangunan. Yang terakhir yaitu grounding atau tempat pembumian. Sudah jelas yaitu di dalam tanah ini semuanya menjadi netral termasuk dengan aliran muatan listrik. Jadi berfungsi sebagai mengalirkan muatan listrik dari kabel konduktor ke batang pembumian atau ground rod yang tertanam di tanah. Selanjutnya, cara kerja instalasi penangkal petir. Cara kerjanya itu ada step pertama, step kedua, dan step ketiga. Step pertama yaitu proses tarik-menarik. Di dalam proses ini tentunya terjadinya yaitu di atas sini yaitu muatan listrik negatif di bagian bawah awan sudah tercukupi, maka muatan listrik positif di tanah akan segera tertarik. Muatan positif di ujung-ujung penangkal petir tertarik ke arah muatan negatif. Pertemuan kedua muatan menghasilkan aliran listrik. Jadi di bagian sini atas terdapat tarik menarik, mengumpulkan melepaskan, ada listrik positif dan negatif, tapi akhirnya akan terbawa. Kemudian step kedua akan terbawa, aliran listrik tersebut akan terbawa mengalir ke dalam tanah melalui yang pasti yaitu kawat konduktor. Jadi dari sini dia akan mengalir melalui kawat konduktor. Setelah dia mengalir tentunya akan menuju ke dalam tanah. Step ketiga yaitu aliran tersebut menuju ke dalam tanah yang akan menetralkan muatan negatif. Dengan demikian sambaran petir tidak mengenai bangunan. Jadi setelah tersalurkan oleh kawat konduktor, nah di dalam grounding atau sampainya ke tanah ini muatan listrik negatif yang dari awan itu akan netral. Jadi dengan demikian sambaran petir tidak mengenai bangunan. Next, ini dia ibu akan memberikan contoh gambar pemasangan. Gambar pemasangannya seperti ini. Ini merupakan batang penangkal petir tadi yang paling atas dipasang, dan ini kawat-kawat konduktor. Ini dipasang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 batang penangkal petir. Dan kawatnya ini, kawat konduktor tadi itu sesuai dengan jalur yang terpasang batangnya, dan juga ada grounding system. Di sini grounding systemnya ada 3, sebelah sini, sini, dan sini. Nah ini dia dari detail ini ya. Ada aluminium copper, kabelnya, kabel konektornya, ini detailnya. Nah sebelah sini itu ada syarat-syarat pemasangan terminal sambaran petir pada atap miring. Jadi ibu memberikan contoh yang sering digunakan atau jenis atap yang selalu ada atau yang paling mudah. Ya, persyaratannya yaitu ada simbol A dan simbol B. Di sini juga tertulis A dan simbol B. Yang A jarak maksimum 6 meter atau 7,6 meter. Jadi yang dimaksud A ini yaitu jarak antara batang penangkal petir satu dengan batang penangkal petir lainnya yaitu 6 meter sampai 7,6 meter. Jika kalian mempunyai luas rumah mungkin 5 kali 5 meter, mungkin hanya cukup menggunakan satu batang penangkal petir. Tidak usah sampai 3 atau 4 karena di sini jarak maksimumnya 6 meter sampai atau 7,6 meter. Mungkin boleh per 3 meter, cuma mungkin mengapa dibuat 6 meter ini untuk acuan saja. Jika memang bangunannya kecil mungkin cukup menggunakan satu saja. Yang B, terminal udara harus diletakkan 0,6 meter dari ujung bumi. Jadi di sini yang B yaitu mengisyaratkan bahwa terminal udara atau batang penangkal petir harus diletakkan 0,6 meter dari ujung bumi. Jadi ini syaratnya yang harus kalian pahami dan kalian pegang dalam menggambar instalasi penangkal petir. Oke, sudah. Terima kasih, semoga yang dijelaskan ibu itu bermanfaat untuk kalian nantinya menggambar instalasi penangkal petir, dan juga pastinya semoga
yang Ibu jelaskan ini mudah dimengerti oleh kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menggambar dana instalasi penangkal petir. Jadi sebelumnya Ibu telah mempunyai dana rencana atap ini dengan ukuran yang sudah tertulis di sini. Kemudian Ibu mengambil garis luarnya saja sehingga menjadi atap seperti ini. Dan yang garis merah ini merupakan bubungan. Kalian pasti tahu kan bubungan itu apa? Nah, setelah kalian mendapat garis bubungannya, sekarang kalian tinggal menempatkan 3 layer utama yang Ibu gunakan, yaitu ada yang pertama batang penangkal petir, yang kedua layar kabel konduktor, yang ketiga grounding. Nah, pertama-tama Ibu akan membuat simbol batang penangkal petirnya yang terlihat dari atas, yaitu Ibu menggunakan diameter 5 cm. Oke, jangan lupa Ibu hatch juga, ini diisi solid agar terlihat menonjol. Setelah Ibu hatch, kemudian Ibu langsung tempatkan ke yang Ibu inginkan, yaitu Ibu akan tempatkan di pojok sini. Kemudian untuk jaraknya kalian bisa mengatur seperkiraan kalian saja, namun ingat persyaratannya yaitu maksimum 6 meter. Ibu akan menggunakan jarak 5 meter saja. Maksud Ibu jarak antar batang penangkal petirnya Ibu menggunakan 5 meter. Nah, langsung saja ini pojok dan pojok. Nah, geser ke sini. Oke. Nah, jadi pada bangunan ini Ibu menggunakan 4 batang konduktor. Seperti ini. Setelah seperti ini, 1, 2, 3, dan 4. Setelah Ibu menentukan penempatan batang konduktornya, sekarang Ibu akan menggambar garis kabel konektornya. Kabel konduktor Ibu line saja, hubungkan ke titik batang penangkal petir. Jika sudah seperti ini, kabel konduktornya ini sudah menghubungkan antar batang penangkal petir. Kemudian kita salurkan menuju grounding seperti ini. Untuk titik grounding Ibu akan taruh di sebelah sini saja. Sebelah sini Ibu akan taruh titik groundingnya. Ini tempat batang penangkal petir, ini kabel konduktornya, dan Ibu akan menggambar titik groundingnya menggunakan layar grounding atau tempat pembumiannya. Ibu buat rectangle saja. Ukurannya kecil saja, 30 cm. Tempatkan di tengah. Oke. Jadi titik groundingnya Ibu membuat 1 saja. Dengan 4 batang penangkal petir, titik grounding di sebelah sini. Oke, sudah. Ini merupakan denah instalasi